sedangkan di Bungkulukan itu Sunda orang-orang percaya bahwa Bungkulukan itu salah satu memang jurik jarian. Jadi Bungkulukan itu adalah wujud yang ada yang disebut jurik jarian, berbentuk makhluk astral, cuman lebih jelas, sangat jelas gitu, nggak seperti orbs. Jadi Bungkulukan itu adalah memang perwujudan dari makhluk sana yang mungkin levelnya kalau diartikan secara sekarang itu levelnya udah siluman, demonik. Tahu si Bungkulukan itu katanya akan menyambar kita, menculik kita, dibawa ke dunianya. Entah kita mungkin dijadikan pangeran, kalau dijadikan pangeran mungkin mending ya. Mending. Nggak ada mending-mendingnya. Karena Bentuknya seperti apa? hitam semua, matanya merah. Nggak tahu cewek, nggak tahu cowok. Lihat apa ternyata teteh bajunya putih kucel, terbang adalah 40 sentian dari atas genting itu. Ngelihat kita lari, berdua lari, dan si bapak-bapak itu tiba-tiba buka celana dan ada kepercayaan di Sunda cara mengusir Kunti itu seperti itu, bisa bikin nakut-nakutin. Rambutnya kalau saya dibuka kayak gitu kan, rambut saya kan berantakan, putihnya tuh putih Pucet. pucet kayak dibalur tepung liver gitu. Enggak, liver kuning kan, ini mah tepung, terus darah kemana-mana, dan si gamisnya Gamis mungkin. Dress mungkin ya. Sampai ada terjadinya traumatik ya, karena ada efek dari setelah melihat Bungkulukan itu sakit kan. Games. Gobang Wecis. Di dekat daerah rumah, ceritanya saya begadang nih, 4 orang, termasuk saya 4 orang. Jadi lagi nongkrong nih, ngopi depan rumah. Kebetulan rumah kan belum dipagar juga kan. Ngampar biasa, duduk di tepian jalan sambil ngopi-ngopi sama tetangga-tetangga. Nah, saya lihat nih, jadi posisinya kayak gini, pertigaan kayak gini, kerjaan kayak gini. Nah, posisi saya itu di sini, di tengah-tengah, yang bisa lihat arah ke kiri, ke kanan maupun ke depan. Itu pertigaan kayak gini, saya posisi di tengah-tengah, kayak huruf T ya, kayak huruf T kayak gini. Nah, saya posisi di tengah. Nah, dari arah kalau saya lihat kayak gini berarti depan sini ke jalan. Kayak jalan area T ini berarti yang jalan ininya. Nah, yang jalan kalau gini kan kita posisi di tengah sini kan. Nah, ke jalan sini. Nah, saya lihat gitu posisi mereka lagi ngobrol. Saya lihat, dan kebetulan kejadian sebelumnya itu di daerah saya itu, di daerah rumah, bahwa lagi rame ada bangsat, maling ya. Ada beberapa kasus kejadian di daerah saya kemalingan. Singkat cerita, saya lihat ada yang lari ke, ada pagar, semacam pagar dari kawat berduri kayak gitu, dan bisa moncor lewat bawah, karena ke bawah itu biasa masuk ke situ saya jalan untuk ke danau ya, ke rawa kayak gitu. Nah, ayo masuk, kayak yang lari. Pikiran saya, wah itu bangsat kayak gitu. Saya kejar sendiri, dan yang bertiga langsung reaksi, ada respon. Ayo naon ada apa kan gitu. Kata mereka, kata saya ada yang lari, kata saya ayo kita kejar. Nah, saya masuk ke bawah, yang bertiga agak sedikit borangan ya, takutan lah gitu ya. Saya masuk ke bawah, bukannya maksudnya saya beranian atau wanian ya, tapi ya anggapannya awalnya bukan cuman saya manusia gitu ya, pikirannya saya manusia yang sedang melakukan tindak kejahatan gitu. Pas saya cari ke bawah nggak ada, saya lempar pakai batu, bleng nggak ada siapapun, nggak ada langkah kaki yang itu. Kalau misalkan ngumpet kan adalah sedikit pergerakan, gesek itu, nggak ada sedikit pun hening. Dan kalau saya lihat bekas tapaknya pun nggak ada. Mungkin nggak pakai sendal kan gitu. Saya masih penasaran. Pas saya lagi di bawah tuh sendiri, ya semacam kebun lah, ada yang ngelebar
ngolebat Siluet gitu ya. ya kayak siluet gitu, set Cepet putih cepet, set putih, lah kita naon itu apa kata saya gitu, naik lagi saya naik, ayo ngolebat, itu ada yang apa ya siluet kayak gitulah ya. Melesat. Terus kejar lagi dengan beda arah karena di sana ada gang kecil lah. Saya cari lagi ke sana, nggak ada. Saya masih penasaran, mungkin belakang jajaran rumah ini, gitu. Saya cari ke belakang dan mereka ngikutin juga. Nah, radius mungkin ada 20 sampai 30 meter ke depannya masih jajaran kebun dan di pagar sama apa kawat berduri itu. Nah, saya lihat di situ ada perwujudan lah ya, sosok, bisa dibilang sosok putih, putih nggak terlalu tebal tapi menengah ke atas sedikit lah, bisa dibilang menengah. Sudah mulai padat. Sudah. Artian padatnya itu lemak yang padat, bukan? bukan itu, atau pengebutuh yang padat, bukan. Nah, pas saya lihat, itu apa? Diam, kata saya, diam dulu. Kita lihat bareng-bareng tuh, itu lihat, ini arah tangan saya lihat, dan mereka pun lihat. Ada yang sudah ngegibrik, ketakutan, ada regdeng, ada yang udah bengong aja, ngehulang, tarik, itu naon menurutnya. Ada yang sama-sama penasaran kayak saya, itu apa? Udah, jangan dideketin, cukup di sini. Mungkin kalau misalkan dia dengar saya, tolong bertahan di situ, dan kalau bisa lebih tebal lagi perwujudan kamu. Dan dia malah goyang-goyang gini, goyang-goyang gini, Menyenangkan sekali. goyang-goyang ini. Nah, posisinya itu pohon nggak terlalu tinggi segini, dan dia arah segini. Pendek berarti. Pendek itu bisa dibilang pendek itu karena tenggelam kakinya segini. Karena ke bawah itu kan gawir. Iya, gawir itu apa ya namanya ya? Jurang mini mungkin ya, gawir gitu. Nah, karena gitu, cuman goyang-goyang. Lupa bawa kendang. Mau setel lagu dangdut, nggak akan ngerti. Kemain, kok goyang-goyang? Kelihatan nggak goyang-goyang? Iya, ada yang ngejawab. Polosnya dengan tegangnya. Iya. Kaget. Nah, anggota anggota saya ya di belakang saya. Lihat gini. Lihat gak? Ada yang ngejawab cuman mengiyakan aja gitu ya, dengan mengangguk-angguk kepala gitu. Saya, ya udah, gimana ini? Udah pulang aja, ayo, udah, saya jadi takut. Sebentar, tungguin dulu. Udah, akan benar, saya pulang lah. Saya sambil berterima kasih, sambil saya pergi, makasih udah melihatkan menampakkan diri di depan saya. Berarti Anda beraniannya tinggi melebihi saya. Tapi Saya gitu. apa ada kemungkinan nggaknya possibility bahwa itu emang orang yang punya ilmu gitu? Wallah, Tapi nggak mungkin soalnya juga pakai baju putih ya. iya, tapi ada kemungkinan juga Kalau bisa. rambut panjang sih kemungkinan bisa aja. Ada rambutnya. Kan rambut panjang. Gitu kan. Mungkin saja kalau kayak gitu. Ayo kita terusin gimana ini? Udah bubar dulu aja. Nanti sebat lagi kata saya gitu. Sebatang bro. Kita ngobrol, itu tadi apa nggak tahu kata saya bilang. Kalau misalkan kalau kata anak-anak sekarang mungkin itu yang dinamakan kunti mungkin ya, kunti. Kalau kata saya ya mungkin juga itu bisa jadi kunti kata saya gitu. Tapi wallahu alam nama jenisnya apa yang kayak gitu saya nggak tahu juga. Makanya dari situ mereka jadi punya sudut pandang berbeda terhadap saya. Wah, siapa berarti bisa. Wah, siapa. Kalau buat saya sih bisa sih enggak gitu kan. Cuman mungkin ya kelihatan gitu. Kelihatan gitu. Mungkin kalau lihatnya sendiri kayak saya pribadinya, itu mungkin bisa imajinasi. Iya, Tapi kalau bisa sugesti. Tapi yang lihatnya lebih dari satu orang kan? Nah, lebih dari satu orang itu yang walau alam mereka emang benar lihat atau walau alam mereka Terbawa suasana. Nanti bisa mungkin ya produk bisa next kita datangkan saksi mata yang pengalaman dengan saya bersama Erik, atau mungkin nanti saksi mata bersama gitu kan next. Mungkin cerita-cerita yang emang nggak well known lah. Kalau kita emang narasumber yang biasa-biasa aja. Ya, apalagi yang untuk saya itu yang mungkin ya yang lebih bukan kelihatan tapi yang lebih real gitu, senyatanya ya itu saksi mata gitu. Betul. Makanya kalau emang ada beberapa konten kreator YouTube yang memperlihatkan hantu yang membuat orang
viewersnya wah kayaknya bohong, itu bisa aja memang asli berarti. Ya, Ah. bisa aja. Juga yang bilang katanya kalau si setan menampakkan diri dan terlihat oleh manusia, katanya kesialan bagi si setan itu. Iya, saya sempat dengar. Jin, bukan Oh, jin itu. Lagi jin itu katanya lagi Ya, apes. kesialan lagi Apes. apes katanya. Either Nanti sedang pun lagi ada. apes Heeh. atau memang energinya kuat katanya. Ya, Oh, dah. Jin juga bertapa untuk menginikan ilmunya. Oh, itu teh. Sangkaan orang mah bohong ah. Ya jelas sih bukan bohong ya, mungkin kontennya bener real. Iya, Tapi dari segi cuman pembawaannya ya kita enjoy aja. Enjoy, soalnya kalau diseriusin atuh. Biar nggak terlalu Diseriusin, tegang. Kitanya serius, dianya nggak serius gimana kan? Jadi bertepuk sebelah lidah. Yang penting esensinya gini, kita menceritakan apa yang kita alamin dulu ya. Kita sekarang cuma cerita ya berudaks dari ya pengalaman pribadi masing-masing aja dulu. Bermula dari pendapat tentang bungkulekan itu apa. Ya itu tadi kalau saya pribadi mah ya bungkulekan tuh memang kebanyakan dengar dari orang tua. Ya, Terus yang biasanya nih bungkulekan itu ya identiknya dengan jarian. Oh, nah, jerik-jarian. jadi yang menarik berdaks. Kalian Stay tune. mungkin yang di luar Jawa Barat mungkin belum pernah mendengar apa itu jurik jarian, ya kan? Jurik itu setan, kalau bahasa Indonesianya setan mungkin ya. Kalau bahasa Sunda nama jurig itu teh ya. Bisa ditranslate lah bahasa Dan Sunda. jarian pun kalian belum tahu lah. Nah, kalau yang saya tangkap dari wak saya pernah cerita ya, dia dulu waktu daerah Dago masih sepi dari waktu tahun 80-an awal. Jadi dia itu kalau berangkat kerja pulang kerja, kalau pulang kerja itu kan malam katanya. Jadi setiap pulang itu dia udah pasti ada. jadi Lihat, bungkulekan katanya Ir wah mah udah biasa. Sering kan? Sering setiap pulang. Tapi karena saking biasa, Berbeda tempat. tempat yang sama. Jadi kesepi, Mungkin penunggu di situ ah. Iya. Mungkin penunggu di situ. Jadi di Kenak Cebol sama itu kalau ada di Sunda itu ada tempat mandi cuci kakus apa ya, seke itu tampungan dari sumber mata air yang biasa dibikin bak untuk mandi dan nyuci orang-orang yang biasa di kampung dulu. Lawan tetenya nama Seke, nantinya gitu ya. dia seke lah. Nah itu dari baknya itu muncul jurik jariannya. Oh, Jadi si miski gitu, sih gitu. masih miski. Oh, miski. Jadi bedanya jurik jarian atau bungkulekan ini dengan hal yang biasanya kalau kita lihat di TV kan hanya sekelebatan siluet zut keluar. Kalau ini dengan cipratan airnya segala karena udah Oh, ada fenomena cipratan air. jadi kayak orang kita udah Interaksi. udah nyelam keluar. Ya, bentuknya Kayak di sih. film-film ya kalau Miski. ngedengerin mah ya. Emang saya juga diceritakan itu percaya nggak percaya, tapi kalau yang cerita orang tua sendiri, wak sendiri, bahkan mereka bisa jamin keseraman zaman sekarang sama yang dulu beda. Dari aspek environmentnya gitu ya, lingkungannya kan rumah-rumah jauh gitu. Nah, kalau versi A, jurik jarian itu apa? Kalau yang saya tangkap ya jurik jarian itu yang suka di air, Jurik di air yang solokan. banyak deket sampah gitu. Air pokoknya di mana ada sampah ada air dari situ ada jurik jarian. Kalau kata Erik nih, jurik jarian apa itu? Sama sih jurik solokan, banyak yang juga. Jurik Berarti Tapi ya wujudnya memang beda-beda. kita beda-beda. kebetulan kita sama ya dari tataran Daerah Jawa Barat. daerah Jawa Barat. Ya sama sih kalau kata saya juga. Yang saya tahu itu jurik jarian itu juriknya itu ya setan gitu ya atau jin gitu. Jin-jinnya yang Terus gak doyan mandi. jurik teh ya jin gitu. Terus jariannya itu sampah. Oh jarian Di Sunda itu mah jarian yang saya sampah. tahu jarian itu sampah. Oh. Sampah itu bisa yang dimaksud sampah itu tempatnya kotor gitu. Tempatnya kotor yang jelas yang banyak tumpukan sampah atau saluran air yang bau kan gitu kan. Yang ya mungkin seperti apa ya pembuangan sampah. Nah terus ada kayak tumpukan sampah pas di tebing-tebing kalinya itu. Nah itu jarian yang kayak gitu. Oh, Gitu atau enggak kalau sekarang mah kan udah milenial ya, udah maju, Udah ada penanganan dibangun sampah. kan ada bak sampah gitu kan. Nah di situ ada gitu. Tapi wujudnya jurik. bisa apa aja. Nah apa aja biasanya cuma ngeri-ngeri katanya. kebanyakannya kan di situ ada pohon cau ya apa pisang. Pisang. Heeh. Kebanyakannya yang pernah lihat itu kalau nggak miske, cocol gitu ya, pocong dan juga kayak apa ya, kayak inilah Oh. kurang lebih. Kalau Wowo sih enggak sih, Udah hidung. ya kurang lebih kayak budak hidung. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya itu kita deketin? Kalau alam mah kalau misalnya kita mungkin kuat ya kita itu yang kalah, itu yang menghilang. Kalau misalkan kita yang lemah
ya kita yang menghilang kesadaran. Kita yang hilang Lap, kesadaran. gitu. Kalau itu Pingsan, menghilang pingsan, wujudnya, ngejongkeng gitu. kita hilang kesadaran. Hilang kesadaran karena apa? Kaget dan juga mungkin bisa menurut si Miske atau si Cocong itu, wah raga si etam atau badan si itu mah bisa saya kuasai. Lemah. Ya, jadi bisa saya masuk ke raga dia, mungkin ya, mungkin kurang lebih kayak gitu yang pernah saya pelajari. Jadi kalau emang udah wujudnya Bungkul kan seperti yang kita tahu ya, ada mitos bahwasannya dukun-dukun itu memperistri Memperistri, terus memperbudak. Miski karena katanya di sini ada pakunya dicabut gitu ya. Di film juga Malam sih Terus karena rambutnya juga katanya, itu teh katanya jadi mustika, jimat. ya jimat gitu, jadi jimat katanya. Soalnya pernah ada di satu daerah saya dengar ceritanya itu teh buat mancing. Kalau mancing punya itu banyak dapat ikannya besar-besar, cuma kias teh apa ya kebiasaannya, kalau dapat ikan udah ada 3 atau 2, ambil 1 lemparin ke belakang, jangan dilihat, dilemparin si ikan yang kita dapat lemparin ke belakang, nah nanti itu terus ya. Tapi si miskanya teh di belakangnya lagi cari gitu, kayak gitu, entah di pohon entah di apa, Dia lagi pasti ngeliatin ada kita. di belakang Sambil memberikan pelet kita atau umpan kita itu kenikmatan yang hakiki buat si mungkin ikan. ya kayak gitu.